Bunda selalu berdoa, semoga anak-anak Bunda di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajar online hari ini? Baik, agar anak-anak lebih semangat, Bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk anak hebat. Ikuti Bunda ya. Tepuk anak hebat. Anak hebat bersemangat. Anak hebat berusaha. Anak hebat bersemangat. Anak hebat berusaha. Anak hebat selalu ceria. Nah, sudah semangat ya? Oke, sekolah teladan Biuswati Mumtaz. Teladan aku siap. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum belajar mengenai materi itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya silahkan sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah ini silahkan anak-anak bisa langsung menyimak video dari Bunda berikut ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Hewan dan tumbuhan harus kita lindungi keberadaannya agar tidak punah, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Di Indonesia ada beberapa hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Silahkan anak-anak simak beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang mendekati punah dikarenakan aktivitas manusia berikut ini. Yang pertama adalah bunga bangkai. Tanaman ini disebut bunga bangkai karena baunya mengeluarkan bau seperti bangkai yang membusuk. Sebenarnya bau busuk itu untuk mengundang kumbang dan lalat dalam membantu proses penyerbukan. Bunga bangkai sering dijumpai di hutan hujan Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu atau Lampung. Selanjutnya, Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan salah satu bunga terbesar di dunia. Bunga ini merupakan parasit tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Tumbuhan ini sering dijumpai di Pulau Sumatera bagian selatan. Bunga ini terancam punah akibat penggundulan hutan yang dahsyat. Cendana. Cendana merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya dapat digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris. Edelweiss. Edelweiss merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di pegunungan. Bunga ini sering disebut dengan bunga abadi. Ulin. Ulin atau bulian atau kayu besi adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas Kalimantan. Anggrek larat. Anggrek larat adalah salah satu bunga identitas Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Damar. Pohon damar adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runjung yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina. Di Jawa, tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getahnya. Selanjutnya, getah damar akan diolah menjadi kopal. Tembesu. Pohon tembesu merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang tumbuh di daerah Sumatera. Tanaman ini merupakan pohon yang tumbuhnya lambat. Setelah berumur 30 tahun baru cukup tua untuk ditebang. Bayur. Bayur adalah sejenis pohon penghasil kayu pertukaran berkualitas baik. Pohon yang biasa didapati di dataran rendah ini dikenal dengan nama lain seperti cayur, wayur, wadang, walang, bolang, damarsala, dan lain-lain. Jeluntung. Pohon jeluntung merupakan pohon yang tumbuh hingga 60 meter dengan diameter sebesar 2 meter. Pohon ini tumbuh di semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, dan bagian selatan Thailand.
Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas hewan di Indonesia yang hampir punah. Yang pertama adalah anoa. Anoa merupakan mamalia terbesar yang hidup di dataran Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Oa Jawa. Kera ini adalah spesies oa yang paling langka di dunia. Populasi yang tersisa antara 1.000 sampai 2.000 ekor saja. Oa Jawa menyebar terbatas di Jawa bagian barat. Orang utan. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu coklat. Orang utan hidup di hutan hujan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Rusa bawean. Rusa bawean adalah sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawean di tengah Laut Jawa. Penyu hijau. Penyu hijau adalah penyu laut besar yang merupakan spesies langka. Mereka hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Jalak Bali. Jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 25 cm. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki habitat asli di Pulau Sumatera. Harimau yang masih bertahan hidup saat ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Komodo. Komodo disebut juga dengan biawak komodo, yang merupakan spesies biawak terbesar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo juga dikenal sebagai kerabat dekat dari dinosaurus. Bahkan hewan ini sering dianggap sebagai dinosaurus terakhir di dunia. Kakatua jambul kuning. Kakatua jambul kuning adalah burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 35 cm. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul berwarna kuning yang dapat ditegakkan. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan tentunya sangat berperan penting dalam ekosistem. Kita perlu melestarikannya agar ekosistem tetap terjaga dengan seimbang. Berikut ini adalah cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan. Yang kedua, membangun penangkaran hewan. Yang ketiga, mengembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat adalah melarang pembunuhan dan kepemilikan satwa yang dilindungi. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara in situ, yaitu usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya, yang pertama adalah cagar alam, yang kedua Swaka Marga Satwa, yang ketiga hutan lindung, dan yang keempat taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian secara ex situ, yaitu usaha pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya, yang pertama kebun binatang, yang kedua taman safari, dan yang ketiga kebun botani. Anak-anakku, demikian materi yang dapat Bunda sampaikan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang saatnya kuis. Silahkan anak-anak kerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan kuis dari Bunda dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Semangat selalu anak-anakku. Di Teladan, semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Setelah menyimak video dari Bunda, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, setelah ini
mengerjakan kuis yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Silakan kerjakan kuisnya dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada beberapa pesan untuk anak-anak. Pesan Bunda tetap sama. Yang pertama, tetap menjaga sholat 5 waktunya, sholat sunnah dan juga murojaahnya ya. Dan tetap menjaga kesehatan, kebersihan, serta membantu ayah dan bunda di rumah. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtati hamdalah, alhamdulillah. Semangat selalu ya anak-anak. Di teladan, semua anak itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi